Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NIM 0542844121. Saya dari program studi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandar Lampung. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja ke soal pertamanya, yaitu buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Lalu pastikan terhubung semua ketika di ping. Kita langsung saja masukkan 4 PC-nya. Setelah itu kita masukkan switch-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi Kisco. Di sini kita hubungkan dengan kabel strike. Oke, setelah dihubungkan, kita masukkan IP pada bagian desktop dan IP configuration. Sini kita masukkan IP-nya. Tidak boleh ada yang sama antara komputer satu dan yang lainnya. Tidak hanya komputer dan perangkat juga seperti server, itu tidak boleh sama. Kita masukkan semuanya. Di sini saya menggunakan titik 1, titik 2, titik 3 dan titik 4. Setelah itu kita coba ping menggunakan CMD. Sini kita ping ke PC1. Kita ping dari PC0. PC1 mempunyai IP 2. Oke, ada balasan semua. Apabila gagal tulisannya maka request timeout. Di sini ke PC2 juga sama bisa. Dan terakhir kita coba ke PC yang ketiga. Dan bisa juga ya. Oke, jawaban dari soal pertama ini sudah terjawab ya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Ini sama seperti yang tadi, cuman saya bikin beda. Kita bikin baru. Komputernya persis sama seperti yang tadi 4, hanya saja di sini kita menggunakan server HTTP. Sama seperti tadi, ini kita hubungkan menggunakan kabel strike. Nah, kita masukkan IP-nya di server terlebih dahulu. Biasanya server ini menggunakan IP paling rendah. Di sini saya ubah sebelum angka terakhirnya titik 1 titik jadi titik 2 agar membedakan dengan switch yang sebelumnya. Sama seperti yang tadi. Oke, setelah semuanya diberikan IP configuration, kini kita bisa edit di servernya. Pada kolom service di HTTPS-nya kita ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini saya akan mengetik tugas 3 soal nomor 2. Maka kita bisa akses dari komputer semuanya. Pada HTTPS yang dituju menggunakan web browser dan masukkan IP servernya.
Ini diubah semua, mohon maaf. Disamakan dengan server. Kita langsung buka web browser di komputer 1, komputer 4 maksudnya. Nah, maka yang keluar akan seperti ini. Dan itu adalah teks yang tadi kita edit di service HTTP di server. Kita coba di PC yang ke-5. Sama, bisa kita coba di PC yang ke-6. Bisa juga kita terakhir kita coba di PC ke-7. Oke, bisa juga. Jadi soal nomor 2 ini sudah terjawab. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Sama seperti tadi, hanya saja kita di sini akan menambahkan satu server lagi, yaitu server DNS. Di soal sebelumnya hanya ada satu server, yaitu server HTTP. Kita masukkan switchnya dan 4 komputer. Nah, di soal ketiga ini saya akan memasukkan ipconfig 3.1 untuk servernya agar berbeda dengan switch yang sebelumnya. Server DNS, dan yang ini kita ganti dengan menjadi HTTP karena ini server HTTP. Kita masukkan IP address-nya, kita kasih 3.2 dan ini DNS-nya kita isi sesuai dengan server DNS 3.1. Kita konekkan dulu menggunakan kabel strike. Di sini kita masukkan IP-nya semua dengan beserta DNA servernya menggunakan 3.1 untuk semua PC agar ketika membuka web HTTP-nya bisa melalui DNS. Setelah selesai semua, kita setting di service-nya yang DNS ini buat laman internetnya. Nah, IP address-nya ini kita masukkan ke server HTTP 3.2. Nah, setelah itu jangan lupa di HTTP-nya kita ubah juga. Pastikan juga keduanya on HTTP-nya. Di sini kita ubah teksnya, tag HTTP-nya.
Setelah itu jangan lupa kita ke DNS dan aktifkan DNS servernya. Terus ini kita coba, kita masuk ke web browser, lalu ketikkan soal03.com. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika sebelumnya direct dari komputer langsung ke server HTTP, sekarang ini melalui DNS. Dicoba ke semua komputer. Semuanya bisa. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita masukkan juga seperti pada soal-soal nomor berikutnya. HTTP-nya kita setting, di DNS-nya kita setting, semuanya kita setting. Hanya saja di sini ada tambahan router yang sebelumnya tidak pernah kita buat. Di sini kita membutuhkan 1 router dan 2 buah switch, 3 server dan juga 2 komputer. Oke, setelah ini kita sesuaikan, kita samakan dengan yang ada di gambar. Setelah itu kita masukkan IP. Kita masukkan terlebih dahulu IP di PC 0, kita ubah dulu ya namanya sesuai dengan apa yang ada di soal. PC 0 dan PC 1. Switch-nya juga kita sesuaikan. Ada switch 3 dan juga switch 1. Setelah antara switch ke komputer dan server terhubung, kita masukkan IP configuration-nya untuk server yang pertama dan kita ubah namanya sesuaikan dengan apa yang ada di gambar. Server pertama ini kita masukkan nama pendulcom.com. Server yang di atas nih kita ubah samakan menjadi elcom.com. Dan yang satunya lagi kita ubah menjadi DNS server.
sini saya akan menggunakan 10.1 untuk switch yang di atas dan juga 20.1 untuk switch yang di bawah. Kita masukkan subnet masknya. Jangan lupa semuanya ini menggunakan DNS server yang sama, yaitu 10.1. Server ini aplikasi servernya kita buat yang ilkom.com 10.2, dan untuk PC-nya kita masukkan IP 10.3. Gunakan DNS server 10.1. Setelah itu kita masukkan di PC 1. Kita tetap masukkan DNS server 10.1, dan di sini juga 20.2 untuk IP PC-nya, dan untuk DNS servernya 10.1. Setelah antara switch dan perangkat terhubung, kita akan hubungkan antara switch dan router agar antara perangkat yang di atas dan yang di bawah terhubung. Sini kita masukkan IP baru untuk get IP 10.4 yang belum dipakai, dan yang di bawah ini yang belum terpakai 20.3 kita masukkan. Jangan lupa port statusnya kita aktifkan. Setelah ini kita masukkan juga, jangan lupa di IP configuration sesuai dengan yang tadi dimasukkan di router 20.3. Itu adalah default gateway-nya, sama di PC juga. Sedangkan yang untuk perangkat yang di atas kita masukkan default gateway-nya 10.4. Semuanya kita ubah. Setelah semuanya berubah, kita bisa edit HTTP servernya, kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Sama seperti tadi, tinggal kita ubah. Dan di pendilkom.com kita akan masukkan juga servisnya di HTTP-nya. Kita ubah menjadi pendilkom.com. Jangan lupa HTTP dan HTTP-nya diaktifkan untuk semua server HTTP. Oke, setelah diedit, kita jangan lupa edit juga DNS servernya. Kita konekkan kepada server HTTP-nya. Sini kita masukkan 2 DNS. Yang pertama ilkom.com, jangan lupa aktifkan terlebih dahulu DNS service-nya.
Server HTTP yang kedua yaitu pendil.com, kita sesuaikan namenya, webnya kita masukkan, juga servernya 20.1. Oke, kita lanjut ke soalnya. Di nomor 1 ini kita pastikan ping dari PC 0 ke PC 1 terhubung. Oke, pertama-tama kita lihat dulu IP configuration-nya. Di PC 1 kita masuk ke CMD, lalu IP config, kita CMD yang PC 0, kita ping samakan dengan IP yang ada pada di PC 1 20.2. Nah, ini request timeout, berarti jaringannya belum stabil. Kita coba sekali lagi. 3-nya masuk tapi 1-nya itu request timeout. Kita coba sekali lagi. Lalu kita pastikan juga antara dari PC 1 ke PC 0, kita cek IP configuration di PC 0 yaitu 10.3, kita ping dari PC 1. Oke, maka hasilnya akan berhasil juga. Maka dengan ini pada soal 4 nomor 1 dan 2 telah terjawab. Oke. Lalu kita lanjut ke soal nomor ketiganya, yaitu buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Kita masuk ke browser. Di sini kita masukkan URL ilkom.com. Kita tunggu. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Oh, sepertinya tadi tidak resep di teksnya belum berubah. Kita ubah terlebih dahulu di HTTP server di ilkom.com agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada PC 1 kita buka web browser, lalu kita masukkan URL ilkom.com. Hasilnya akan sesuai dengan apa yang tadi kita isi. Terus setelahnya kita buka web browser akses pendilcom.com dari PC 0. Sama seperti tadi, kita buka web browser di PC 0, hanya saja kita masukkan URL pendil.com. Kita masukkan URL-nya. Maka hasilnya akan sesuai dengan yang sebelumnya kita isi pada server. Oke, maka di sini soal nomor 4 juga telah terjawab. Mungkin itu saja video pengerjaan tugas 3 jaringan komputer dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Terima kasih kepada dosen yang telah menonton hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.